pribadi saya juga berhak marah dong. Berarti Ya. kalau ini Oke. bapak yang ngomong baunya bakalan dosen juga Enggak dong, gitu enggak, dong. enggak, Gitu enggak. dong. Saya artinya saya paham apa yang dimaksud. Ya udah, Lu Kalau jangan di sini. aduh kenapa kalau ibu teriak-teriak saya nggak paham apa Oh ya yang terserah, pokoknya saya nggak mau nyium bau lagi. Gimana caranya? Ya, Gimana oke, caranya? ngerti? Baik. Nah, cuma itu doang. Baik. Supaya kita nggak banyak nyemen. Hilangin baunya, bersihin baunya. Gitu doang. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mempertanyakan kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL proyek Refuse Derived Fuel atau RDF Rorotan Jakarta Utara, menyusul aksi protes warga akibat bau menyengat yang ditimbulkan. Ali menilai persoalan yang terjadi menunjukkan perencanaan RDF Rorotan tidak dilakukan secara matang sejak awal. Padahal proyek tersebut menelan anggaran yang tidak sedikit, yakni sekitar 1,3 triliun rupiah. Pemirsa, menyimak informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Jakarta, rekan Yusuf Bakhtiar. Silakan informasi selengkapnya. Baik, Nurma dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, proyek Refuse Deliver Full atau RDF di Rorotan, Jakarta Utara kembali menuai sorotan. Pasalnya warga sekitar yang mengaku terdampak bau melakukan protes ke RDF Rorotan. Seperti halnya pada video yang sedang diputar ini adalah kejadian di mana sejumlah warga mendatangi RDF Rorotan pekan lalu, di mana mereka memprotes agar operasional RDF Rorotan dapat dihentikan. Adapun menanggapi insiden tersebut, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis mengatakan RDF Rorotan diduga kurang melakukan kajian yang matang, terutama terkait analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ali menilai seharusnya jika AMDAL dilakukan secara kajian yang matang, protes dari warga mengenai bau yang ditimbulkan tidak akan terjadi. Dia juga mengkritisi kurangnya transparansi dari pemerintah provinsi mengenai AMDAL yang selalu dipertanyakan oleh warga. Untuk itu, Ali meminta agar Pemprov DKI, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk melakukan komunikasi yang lebih intens kepada warga, serta melakukan transparansi khususnya terhadap AMDAL yang menjadi acuan dalam proyek RDF. Adapun RDF merupakan fasilitas yang dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengentaskan masalah sampah. RDF Rorotan ini dibangun dengan anggaran sekitar 1,3 triliun dan mulai beroperasi sejak akhir 2025 kemarin. Adapun operasional yang dijalankan saat ini merupakan uji coba di mana RDF tersebut mampu mengolah sampah sekitar 2.000 ton per hari. Namun dalam uji coba ini kapasitas yang dijalankan dikurangi sehingga untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari RDF Rorotan tersebut. Adapun Ali juga menegaskan Komisi D yang membidangi soal pembangunan juga sudah melakukan kunjungan ke RDF Rorotan, di mana terkait uji coba tersebut sempat dilakukan evaluasi-evaluasi, diantaranya dampak bau yang ditimbulkan, terutama masalah bau itu sudah dilakukan pengentasan dengan cara menambah fasilitas deodorizer. Namun sampai saat ini bau yang ditimbulkan masih dirasakan oleh warga dan sehingga masih terjadi protes yang disampaikan oleh warga setempat. Begitu, Nurma. Ya, kalau ditanya saya melihatnya seperti apa, justru saya melihatnya ini dugaan saya dari awal perencanaan itu tidak matang. Kenapa? Teman-teman bisa bayangin anggaran 1,3 triliun ya kurang lebih. Masa anggaran sebegitu besar sampai hari ini masih timbul masalah terhadap pengelolaan sampah yang katanya itu menggunakan teknologi modern. Ini kan menjadi pertanyaan publik, ya kan? Lalu ada yang bertanya soal AMDAL.
harusnya dengan uang 1,3 triliun persoalan lingkungan itu harus sudah teratasi dari awal. Nah makanya ketika kemarin Pak Gubernur menerima keluhan langsung dari masyarakat sampai nangis itu dan bahkan di stop sementara itu, saya pikir ya wajar gitu, karena mereka terdampak langsung terkait bau itu. Jadi saya pikir ya itu tadi, saya melihatnya, saya menduga tuh kayaknya perencanaannya kurang matang. Temuan sejauh ini apa Bang dari DPRD? Kemudian apa sih yang sudah disampaikan langsung ke gubernur ataupun dinas? Kalau bicara temuan kita jadi dulu pernah kami Komisi D itu kuker ke sana sebelum beroperasi, artinya masih dalam proses pengerjaan. Pasca ini belum ke sana lagi karena kan beberapa kali mau dicoba selalu gagal. Nah, mungkin nanti saya coba usulkan, kemarin sudah ada pembahasan juga di komisi, akan berkunjung ke sana untuk mengecek dan memastikan apakah benar masih bau. Tapi kan sekarang logikanya kalau dicek atau dikunjungi dalam kondisi tidak beroperasional sama aja bohong gitu. Harusnya kan beroperasional baru kita cek. Tapi kalau sekarang diminta sementara di stop uji coba terus kita ke sana, pasti tentu ya tidak sama dengan ketika itu operasional, memastikan apakah bau atau tidak bau. Mungkin itu aja sih. Tapi temuannya. Sekarang statusnya tuh beroperasi atau lagi apa sih Pak? Kemarin kan info dari Pak Gubernur sementara diminta untuk di stop uji cobanya. Begitu. Pak, yang bikin bau itu prosesnya atau lindinya Pak? Kalau keterangan awal dulu kan baunya, tapi udah dibeli alat namanya itu kayak apa ya, deodorize untuk menghilangkan bau. Nah ternyata terakhir lindi itu kan air tumpahan dari sampah itulah yang berceceran di jalan. Nah terakhir dapat informasi lindi. Kalau awalnya itu bau asap pembakaran, dibelilah alat namanya deodorize apa gitu saya lupa. Nah sekarang justru dari bocornya truk-truk yang nggak layak pakai itu tadi, itulah yang netes di jalan-jalan yang mengakibatkan bau. Evaluasi DPRD dalam waktu dekat tuh seperti apa Pak? Ya lagi-lagi kalau nanti ada rapat dengan pihak dinas LH, saya akan mempertanyakan khususnya AMDAL. AMDAL ini adalah kunci kita. Kok bisa ya masih ada dampak bau? Kan AMDAL ini harusnya kan namanya dampak lingkungan itu sudah dipikirin. Kenapa? Satu lokasi, yang kedua terkait misalnya ada lindi itu alirin ini kemana? Yang kedua ketiga itu transport, pengangkutan sampahnya jalur segala macam, dampak segala macam itu seharusnya sudah di dalam kajian AMDAL sudah selesai. Gitu. Misalnya jenis truk, jenis titik lokasi, terus kalau di tempat banker sampahnya itu misalnya ditimbun, pastikan kalau dia basah air itu hari ini kemana, ke tanah misalnya. Nah tanahnya itu berdampak nggak buat masyarakat, itu dalam kajian AMDAL seharusnya sudah lengkap yang gitu semua. Gitu. Dan sampai hari ini saya dapat informasi juga Pemda belum membuka AMDAL itu sendiri ke publik kan. Kayak saya desak, ya udah kita buka-bukaan aja. Kalau memang ada indikasi masalah yang harus diperbaiki, tinggal diperbaiki. Tapi kan kalau terkesan sampai hari ini tidak terbuka, tidak transparan, ya orang makin bertanya-tanya. Karena ini anggarannya cukup besar loh, 1,3 triliun. Siap. Tidak terlaksana sebagaimana mestinya kan ya merugikan sekali buat masyarakat gitu. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.